ya sama waktu nggak punya user itu kan. Iya mas, malah itu email user itu kan. Nah iya. Tetapi aku masuk pakai user email. Bapak, Ibu, kawan pajak semuanya. tiga PMK 010/2021. Senang sekali perkenalkan, saya Widya Rani Kusuma yang akan memandu seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini sampai dengan akhir acara nanti. Sebelumnya kami sapa dulu ada Bapak Ibu dari CV Testana, ada Bapak Ibu dari Graha Solusindo Putra, ada Bapak Roberta, Bu Wipien, PT Catur Eka Manunggal Jaya, dan PT Graha Mitra Gemilang juga sudah hadir. Ada PT Catur Eka Manunggal Jaya. Oh, ini PT AMS ada 2 ya. CV Karya Abadi, dan yang lainnya. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu kawan pajak yang sudah bergabung ya. Nanti selama kira-kira 2 jam ke depan, kita akan sama-sama belajar dalam kelas pajak ini, yaitu mengenai ketentuan insentif pajak PMK 103 PMK 010/2021 yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Tidak lupa kami ingatkan bahwa Bapak Ibu kawan pajak dapat mengikuti, nanti ada pretest dan posttest yang akan di-share linknya melalui kolom chat ya selama acara ini berlangsung. Baik, Bapak dan Ibu kawan pajak sekalian, sebelum kelas pajak ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, sebelum kita masuk ke sesi pertama, mari kita lihat terlebih dahulu video arahan dari Direktur Jenderal Pajak. Segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak dari pajak 1.500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia terbuka. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, kawan pajak sekalian, langsung saja kita masuk ke acara inti. Namun sebelumnya, dimohon ketika materi berlangsung, Bapak, Ibu, kawan pajak dapat mematikan mikrofon dari device masing-masing. Materi kelas pajak kali ini adalah insentif perpajakan PMK 103, PMK 010/2021, mengenai insentif PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian
hunian rumah susun yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Muslimin. Bapak Saiful Muslimin merupakan fungsional penyuluh pajak di KPP Madya Surabaya atau biasa kita panggil Cak Imin. Monggo kepada Cak Imin dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rani. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu kawan pajak semuanya. Suara saya jelas ya Bapak Ibu, bisa didengar dengan baik? Baik, mohon izin saya share screen ya Bapak Ibu kawan pajak. Sudah bisa terlihat screen? Yang cukup cerah ini kita bisa berjumpa kembali ya Bapak Ibu kawan pajak, walaupun masih melalui media daring ya secara virtual, tapi insya Allah tidak membatasi komunikasi kita, keakraban kita untuk bisa saling menyapa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu kawan pajak semua, insya Allah. Nah Bapak Ibu kawan pajak, sebelumnya kami juga mohon maaf karena pagi hari ini pimpinan kami sedang ada kegiatan yang bersamaan, jadi beliau tadi belum bisa membuka untuk acara hari ini, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini lancar, mudah gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kawan pajak, kalau di hari sebelumnya kemarin kita sudah menyampaikan materi terkait PMK 102 ya, insentif terus ini sampai dengan sekarang. Ini barangkali ini ada Bapak Ibu kawan pajak yang kemarin juga sudah ikut, hari ini ikut lagi, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung, sudah menyempatkan waktunya. Kalau kemarin itu terkait insentif PPN sewa ruangan ya Bapak Ibu kawan pajak. Nah, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan insentif juga, insentif PPN, tapi terkait penyerahan rumah tapak dan hunian ekonomi kita saat ini seluruh dunia ya, khususnya di Indonesia itu masih mengalami kontraksi, ya, sehingga pemerintah terus berupaya, terus berusaha bagaimana caranya supaya ekonomi kita itu tetap bisa pulih, tumbuh, minimal bertahan, dengan memberikan stimulus-stimulus, insentif, berupa insentif kalau di perpajakan ya, insentif PPH, PPN, segala macam, termasuk insentif di sektor industri perumahan, seperti yang saat ini kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan PMK 103 ini tujuannya supaya bisa meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan. Nah, mudah-mudahan dengan dikeluarkannya PMK ini benar-benar kita masyarakat khususnya untuk saat ini yang terkait dengan industri dari sektor perumahan bisa memanfaatkannya dengan baik, sehingga insentif yang diberikan oleh pemerintah tersebut benar-benar kita tepat sasaran, bisa memulihkan kondisi ekonomi bangsa Indonesia. Nah, khususnya bagi masyarakat-masyarakat atau kita yang terdampak ya. Nah, kawan pajak, PMK sebelumnya adalah PMK 21. Sebelum PMK 103 ini yang terkait properti itu PMK 21. Nah, dengan diterbitkannya PMK 103 ini, maka PMK 21 tersebut dicabut kawan pajak. Hanya materi yang disampaikan secara garis besar itu hampir sama. Hanya beberapa nanti ada perbedaan ya, ada perubahan, ada penyempurnaan, termasuk perpanjangan periodenya. Jadi insentif ini masih sangat penting untuk sektor industri perumahan ini, sehingga pemerintah merasa sangat perlu untuk memperpanjang periodenya. Kalau kemarin di PMK 21 itu berakhir sampai dengan Juli ya, untuk insentifnya dan kewajibannya dilaksanakan sampai dengan Agustus, tetapi untuk
PMK 103 ini diperpanjang nanti sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Nah, apa sih pokok pengaturan di PMK 103 ini? Masih sama sebetulnya dengan PMK 21 bahwa PPN ditanggung pemerintah itu atas perumahan, ini rumah tapak, kawan pajak. Rumah tapak itu di sini kalau di PMK 21 kemarin rumah tapak ya rumah gitu ya, tidak ada informasi atau lebih detailnya itu rumah toko, rumah kantor. Kemarin itu tidak ada di PMK 21. Nah, karena banyak pertanyaan dari masyarakat, dari wajib pajak, maka di PMK 103 ini dimasukkan ini apa rumah toko dan rumah kantor, di mana di samping digunakan untuk usaha, rumah toko tersebut juga digunakan sebagai tempat tinggal. Nah, ini termasuk dalam kriteria rumah tapak, sehingga wajib pajak masyarakat semuanya menjadi lebih jelas, tidak bertanya-tanya lagi, ini kok nggak ada ini rumah toko, ruko sama rukan ini di PMK 21. Nah, ini diperjelas di PMK 103, rumah toko dan rumah kantor ini yang berfungsi sebagai tempat tinggal, ini termasuk yang mendapatkan insentif DTP. Kemudian yang kedua, unit hunian rumah susun, kawan pajak. Jadi di sini lebih ke unit-unitnya ya, kawan pajak. Jadi kalau misalnya ada rumah susun begitu ya, yang mendapatkan insentif ini adalah unit-unitnya, jadi per unitnya. Jadi misalnya unit ini dibeli oleh si A, si B, dan ke perorangannya. Jadi yang membeli si A, si B, si C ini yang mendapat insentif adalah unit-unitnya ini dan orang-orang yang membeli rumah tersebut. Kemudian kapan ini mendapatkan insentif? Ya, yang pasti tadi kita sampaikan yaitu diperpanjang sampai dengan Desember 2021 berdasarkan PMK ini. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah jika penyerahan atas rumah tapak atau rumah susun tersebut itu telah secara real, secara nyata diserahkan. Dengan apa ininya? Karakteristiknya seperti apa? Ditandai dengan apa? Yaitu yang pertama dengan ditandatanganinya akta jual beli. Jadi, sudah bisa nanti di insentifnya, tetapi juga harus disertai dengan yang lain. Kemudian yang atau akta jual beli atau ditandatangannya perjanjian pengikatan jual beli lunas, kawan pajak. Nah, kalau yang di PMK 21 kemarin cukup hanya surat keterangan lunas ya, kawan pajak. Nah, ini mengingat jangka waktunya, ini oleh pemerintah diperpanjang, relaksasinya, insentif ini diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember, maka ini status hukum dari surat yang digunakan untuk legalitas ini lebih ditingkatkan. Kalau kemarin hanya sekedar SKL sudah bisa memanfaatkan insentif, maka di PMK 103 ini lebih dipertegas, lebih dikuatkan lagi, harus dengan akta jual beli atau perjanjian yang dibuktikan dengan berita acara serah terima atau BAST paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2021. Jadi kalau kemarin misalnya belum dibuat BAST, nah syarat BAST tersebut didaftarkan pada aplikasi Sikumbang. Ini aplikasi Sikumbang ini di bawah Kemen PUPR ya, teman pajak. Jadi kementerian yang menangani perumahan dan pembangunan perumahan rakyat ya. Nah, ini ada aplikasi yang harus diakses oleh kawan pajak sebagai PKP ya, pihak yang atau juga rumah tapak tersebut, maka BAST-nya harus
di aplikasi Sumbang. Kapan? Paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Untuk masa Maret sampai dengan Desember tahun 2021. Jadi kalau misalnya nih, sekarang kan bulan September, ada BAST. Nah, BAST-nya ini harus di-input dulu di aplikasi Sikumbang. Kalau tidak di-input, nanti ini karena di sini disebutkan di PMK 103, maka bisa dianggap tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan insentif. Kemudian, ya tadi saya sampaikan aplikasi Sikumbang, nanti silahkan kawan pajak untuk lebih detailnya, karena ini berada di bawah Kemen PUPR, maka ini ranahnya Kemen PUPR, akan tetapi nanti kawan pajak, karena ini juga terkait dengan kewajiban sebagai pihak yang melakukan penyerahan, dan menjadi salah satu syarat untuk dapat dimanfaatkannya insentif PPN ini, maka PUPR ini sudah ada, nanti kawan pajak bisa lihat di sana, tata caranya pun juga sudah ada, langkah-langkahnya seperti apa. Nanti secara garis besar atau secara sederhana mungkin kami bisa memberikan, tetapi untuk lebih detailnya, karena ini di bawah mengkonfirmasi kepada Kemen PUPR, atau bisa dibuka di webnya nanti ya. Nah, kemudian kriteria rumah tapak dan atau rumah susun ini yang mendapat fasilitas yang seperti apa? Jadi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh kawan pajak dan juga sebagai pihak pembeli nanti harus diperhatikan ya. Nah, kriteria-kriteria ini harus dipenuhi sehingga bisa mendapatkan insentif. Lumayan kawan pajak, insentifnya 10% ya, 10%. Karena nanti ada penjelasan bahwa kalau nilainya sampai dengan, nah ini di sini memiliki harga jual maksimal 5 miliar ya. Nah, untuk harga maksimal 2 miliar itu nanti mendapat fasilitas 100% ininya apa? PPN DTP-nya. Jadi katakanlah nanti kawan pajak beli rumah, lumayan tuh kalau misalnya beli rumah 2M, fasilitas PPN-nya 100%. DTP, lumayan 2M, 200 juta itu Avanza itu. Atau mobil yang lain lah. Nah, kalau misalnya 5 miliar ya, kalau yang 5 miliar nanti maksimal 5 miliar itu fasilitasnya 5% ya. Jadi kriteria yang pertama supaya untuk mendapatkan fasilitas ini adalah harga jual dari rumah tapak atau hunian rumah susun tersebut maksimal 5 miliar. Jadi kalau misalnya harganya 5 miliar, 1 rupiah katakanlah, itu tidak mendapatkan fasilitas. Ini kalau berdasarkan data yang terakhir kemarin kita lihat itu sekitar 100 ribuan warga negara Indonesia itu memiliki dana di atas 5 miliar. Alhamdulillah ya. Ini mudah-mudahan ini termasuk salah satu dari kita yang ada di room Zoom ini ya. Amin gitu ya kawan pajak ya. Jadi hanya saja kalau misalnya melakukan pembelian di atas 5 miliar tidak mendapatkan fasilitas. Nah, silahkan nanti kawan pajak masa Maret sampai dengan Desember 2021 manfaatkan fasilitas ini. Kalau misalnya ingin membeli rumah atau juga mungkin ruko, rukan maksimal 5 miliar akan mendapatkan fasilitas tersebut. Kemudian yang kedua adalah merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni dan belum pernah dilakukan pemindah tanganan. Jadi ini rumahnya harus rumah baru ya kawan pajak. Kalau misalnya rumah second, nah ini tidak termasuk di sini. Dan kemudian kalau rumah ini sudah tangan kedua, nah ini juga tidak mendapatkan insentif. Jadi harus rumah baru. Misalnya rumah ini sudah dibeli oleh si A, kemudian si A ini katakanlah apa ya, tidak jadi atau bagaimana kalau kondisi tertentu, sama A dijual kembali. Nah, ini tidak termasuk yang mendapatkan insentif sesuai dengan PMK 103 ini. Jadi harus benar-benar rumah baru, bukan rumah second, dan bukan rumah yang dipindah tangankan oleh pihak lain. Kemudian yang ketiga, pokok pengaturan yang ketiga adalah rumah sudah mendapatkan kode identifikasi rumah atau KIR lah. Ini nanti terkait
dengan aplikasi Sikumbang tadi ya, nanti ada aplikasi Sikumbang, ada sharing segala macam, itu semuanya di bawah Kemen PUPR. Nanti monggo silahkan kawan pajak semuanya bisa dieksplor lebih lanjut, karena ini juga merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi. Maka silahkan nanti dipelajari lebih lanjut terkait aplikasi Sikumbang dan juga nanti Sireng untuk bisa mendapatkan BAST segala macam, dan juga termasuk ini kode identifikasi rumah. Jadi rumah tersebut yang dilakukan jual beli itu untuk mendapatkan insentif harus sudah ada kode identifikasi rumahnya. Nanti harus dicek ya di aplikasi Sikumbang atau juga nanti Sireng ya. Diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif. Jadi kalau misalnya rumah tersebut diserahkan pada bulan Januari tahun 2022, nah ini tidak mendapatkan insentif. Jadi insentif yang diberikan ini harus terpenuhi salah satu kriteria, yaitu bangunan tersebut diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif, yaitu Maret sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Di luar itu tidak mendapatkan insentif. Jadi kalau misalnya ini rumah lagi dibangun, katakannya rumah tapak di sini definisinya bisa rumah bertingkat masuk ya, rumah berderet atau bagaimana. Yang penting memenuhi kriteria di bawah atau sampai dengan 5 miliar harganya. Katakanlah rumah tingkat ini dibangun, nah ternyata sampai dengan akhir Desember belum selesai, sehingga belum BAST. Nah ini juga tidak mendapatkan insentif sesuai dengan PMK 103 ini. Kemudian pengaturan yang berikutnya adalah diberikan maksimal 1 unit rumah tapak atau unit hunian rumah susun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Nah ini minta tolong juga menjadi perhatian bagi kawan pajak semuanya, baik bagi pihak yang menyerahkan atau juga mungkin kawan pajak yang melakukan pembelian unit rumah tersebut. Jadi harus rumah tersebut tidak boleh dijual dalam jangka waktu 1 tahun ke depan sejak BAST dan maksimal 1 orang 1 rumah. Jadi kalau misalnya sekarang beli terus kemudian belum sampai 1 tahun atau bulan depan beli lagi di lokasi yang berbeda, ini sudah tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan insentif. Karena di sini disebutkan 1 unit rumah untuk 1 orang maksimal ya. Nah ini kan kodenya nanti bisa menggunakan NIK ya kawan pajak. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga itu kan NPWP cukup 1 ya kawan pajak. Nanti misalnya membeli dengan identitasnya keluarga yang lain, anaknya atau siapa itu sepanjang ada NIK-nya. Ini di bawah disebutkan WNI memiliki NPWP atau NIK. WNA memiliki NPWP. Nah WNI sepanjang dia memiliki NPWP atau NIK, jadi kalau misalnya dalam satu keluarga itu kan 1 NPWP ya kawan pajak ya, beli atas nama bapaknya nih. Contohnya misalnya saya punya anak 1 istri anak 3 istri 1 ya maksudnya, maaf ya jangan kebalik ya. Saya beli rumah terus kemudian saya atas namakan yang satunya istri saya, satunya anak saya. Nah ini kalau sesuai dengan ketentuan ini mendapat fasilitas karena identitasnya berupa NIK-nya itu berbeda. Kalau NPWP memang 1 ya. Kemudian untuk WNA ini wajib yang memiliki NPWP agar bisa mendapatkan insentif PPNBP ini. Jadi kalau WNA yang tidak memiliki NPWP dengan mengacu ketentuan terkait dengan WNA, nah ini tidak mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan PMK 103 ini. Nah, kemudian besaran PPN-nya. Ini tadi sudah saya singgung di awal bahwa PPN tarifnya tetap tunggal ya, yaitu 10%. Yang 100% itu yang bagaimana? Jadi insentif bisa didapatkan 100% jika harga jual rumah tapak dan unit hunian rumah susun tersebut paling tinggi 100%.
Tapi kalau sudah lebih dari 2 miliar, 2 miliar 1, gitu misalnya ya, ini mendapatkan fasilitas bukan merupakan apa nilai yang ini ya, tarifnya bukan progresif ya, jadi tetap tarifnya tunggal. Jadi untuk yang di bawah yang 2 miliar mendapatkan insentif 100%, kemudian sisanya 50%, itu bukan. Jadi ini tarifnya tetap tunggal. Kalau yang di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar itu tarifnya langsung fasilitasnya hanya 50%. Bila telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan untuk transaksi yang pembayarannya paling lama bulan Januari, PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian PPN DTP berdasarkan PMK ini. Jadi kalau misalnya sudah mengangsur nih, maksimal paling cepat ya, paling lama, paling awal itu 1 Januari tahun 2021. Nah, kemudian masih ada angsuran-angsuran mulai selanjutnya Februari sampai dengan Agustus. Nah, ini yang mendapat insentif itu adalah sisa angsuran. Mulai periode pemanfaatan insentif yaitu mulai Maret sampai dengan Desember tahun 2021. Nah, ini kalau misalnya sudah ada angsuran atau uang muka yang dibayarkan di 2020, katakanlah tanggal 31 Desember jam 11.59 gitu ya. Nah, ini sesuai dengan ketentuan PMK 103 ini tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan insentif karena di sini disebutkan pembayaran angsuran pertama atau uang muka paling lama adalah 1 Januari tahun 2021. Jadi kalau 2020 walaupun nanti pukul 11.00:59 malam misalnya ya, ini tidak mendapatkan insentif. False, insentifnya false ya, jadi zero insentif. Kemudian, nah ini kewajiban bagi penjual, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan rumah tapak atau hunian rumah susun, unit rumah susun. Ini yang pertama harus mendapatkan akun Sireng di Kemen PUPR ya, tadi sudah saya singgung di awal, maka nanti selanjutnya, nah ini silahkan nanti dicoba dibuka ya, dieksplor di sana di SE 06 tahun 2020 pada tautan, nah ini di slide ya, nanti bisa dicatat atau di copy nanti, https asosiasi.ppdpp.id. Kemudian akun Sireng ini digunakan untuk login pada aplikasi Sikumbang. Kemudian yang kedua, sudah mendapatkan kode identifikasi ID, user login ID. Nah, ini rumahnya maksudnya developer, pihak yang melakukan penyerahan itu juga sudah harus mendaftarkan unit rumah tadi tersebut itu untuk mendapatkan kode identitas rumah di aplikasi Sikumbang. Jadi silahkan nanti unit hunian rumah tersebut sudah harus didaftarkan dulu di aplikasi Sikumbang sehingga mendapatkan kode identifikasi rumah atau KIR. Selanjutnya, kewajiban bagi penjual atau pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan adalah harus membuat faktur pajak. Faktur pajak yang seperti apa? Nah, karena ini terkait PMK 103, maka di faktur pajak tersebut harus mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah X PMK nomor 103/PMK titik 010/2021 dengan menggunakan, nah ini tadi kan kita sampaikan di atas, ini ada pengaturan untuk PPN DTP 100% tadi ya, yang harga jualnya itu maksimal 2 miliar,
maka faktur pajak langsung menggunakan seluruhnya itu 07 dengan DPP 100% dari harga jual. Kemudian yang berikutnya untuk PPN DTP 50%. Nah, ini ada dua faktur pajak yang harus dibikin karena fasilitasnya hanya 50%. Untuk faktur pajak dengan kode dengan 50% yang tidak mendapatkan fasilitas, pajak dengan kode 07, DPP-nya 50% ya dari harga jual. Jadi kami sampaikan di atas, untuk yang harga jualnya di atas 2 miliar, itu mendapatkan fasilitas 50%. Jadi nanti silahkan yang 50% diterbitkan faktur dengan menggunakan kode 01, kemudian yang 50% lagi, 50% DPP, diterbitkan dengan kode faktur 07. Kemudian yang berikutnya yaitu mencantumkan agar dicantumkan NPWP atau NIK pembeli. Jadi kalau tadi kami sampaikan terutama untuk satu keluarga yang misalnya yang membeli lebih dari satu misalnya ya contohnya tadi. Nah ini kode identitas yang lebih pas, lebih valid itu nanti bisa dengan menggunakan NIK karena dalam satu keluarga nanti kan NPWP-nya bisa sama ya. Misalnya dia namakan ayahnya, istri satu, anak satu. Nah, itu nanti bisa menggunakan identitasnya NIK. Kemudian mencantumkan kode identitas rumah pada nama barang. Nah, ini kode identitas rumah, tadi sudah kita sampaikan juga, ini bisa didapatkan oleh kawan pajak dengan mengakses atau mendaftarkan unit hunian rumah tersebut di aplikasi SiKumbang. Dan juga harus mengupload BAST-nya. Nah, ini jangan lupa tadi kawan pajak bahwa untuk BAST ini harus didaftarkan pada aplikasi SiKumbang maksimal tanggal 7 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya tidak terpenuhi, misalnya lewat dari tanggal 7 bulan berikutnya, nah nanti bisa tidak mendapat. Kemudian yang berikutnya yaitu membuat laporan realisasi PPN DTP. Faktur pajak yang dilakukan dalam SPT masa PPN. Jadi seperti yang juga pernah kita sampaikan di edukasi sebelumnya terkait PMK 102 untuk sewa ruangan ya. Jadi laporan realisasi pemanfaatan PPN DTP ini dengan cara melaporkan faktur pajak tersebut pada SPT masa PPN. Jadi tidak membuat form Excel kayak yang laporan pajak DTP lainnya ya, yang PPH khususnya, dengan membuat atau mengupload file Excel di layanan online kami djponline.pajak.go.id, tapi ini untuk PPN DTP laporan realisasinya itu dengan kemudian nah ini mohon diperhatikan juga bahwa atas kriteria-kriteria tersebut di atas untuk mendapatkan insentif harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka kawan pajak atau para pembeli ini khususnya ya, ini tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP. Nah, tadi kalau misalnya rumahnya 2M, PPN-nya 200 juta, hilang nih satu Avanza ini. Nah, ini nggak jadi nih. Tolong ini diperhatikan lagi ya. Nah, kapan insentif ini tidak didapatkan fasilitasnya oleh kawan pajak, oleh pembeli, yaitu jika tidak terpenuhi beberapa hal tersebut di bawah ini. Di antaranya yaitu jika dilakukan sebelum dan setelah periode PPN DTP. Jadi BAST atau penyerahan hunian
rumah susun atau rumah tapak tersebut itu dilakukan sebelum dan setelah periode PPN DTP. Katakanlah tadi dilakukan sebelum tanggal 1 Januari tahun 2021. Tadi saya contohkan tanggal 31 Desember malam misalnya ya, jam 11.59. Nah, itu sudah tidak mendapatkan fasilitas insentif DTP ini. Terus kemudian yang kedua yaitu jika dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. Jadi dibuktikan dengan PAST tadi ya. Jadi kalau misalnya PAST-nya tanggal sekarang nih, terus kemudian ketahuan dalam jangka waktu 1 tahun kalau misalnya nanti ketahuan datanya ya nanti bisa kita tagihkan PPN-nya. Seperti itu. Terus kemudian ke faktur pajak 07 ya kawan pajak. Jadi kalau misalnya nanti di atas 3 miliar, kode fakturnya ada 2, 01 dan 07, terus kemudian juga harus dilengkapi dengan keterangan yang tadi itu ya, ada PPN DTP X PMK 103, ini juga menjadi tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian juga jika tidak melaporkan laporan realisasi. Nah, ini mohon diperhatikan juga. Jika tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN, SPT masa PPN dianggap sebagai laporan realisasi ya. Ini maka kawan pajak atau pihak pembeli ini tidak mendapatkan insentif. Katakanlah sudah membuat faktur pajak kode 07, tapi ternyata nggak dilaporkan di SPT masa PPN. Nah, ini tidak mendapatkan realisasi, tidak mendapatkan insentif. Tapi nanti kawan pajak, ini di PMK 103, itu disebutkan bahwa untuk SPT masa PPN pada masa atau periode pemberian insentif yaitu Maret sampai dengan Desember. Kalau misalnya kemarin itu ada kesalahan, kekeliruan atau seperti apa, itu masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan. Jadi silahkan nanti kalau misalnya ada yang tidak sesuai supaya mendapatkan insentif tersebut masih bisa dibetulkan maksimal tanggal 31 Januari tahun 2022. Ini silahkan ya. Terus kemudian yang berikutnya tidak akan mendapatkan insentif PPN berdasarkan PMK 103 ini jika tidak mendaftarkan BAST-nya pada aplikasi Sikumbang. Jadi tadi kita sampaikan di atas pada pokok pengetahuan sebelumnya bahwa BAST ini harus didaftarkan pada aplikasi Sikumbang maksimal atau paling lambat tanggal 7 dari tanggal 7 bulan berikutnya. Nah, ilustrasinya bisa seperti ini. Jadi di sini dicontohkan 50 juta ya, uang muka 50 juta. Ini dibayarkan pada bulan Januari. Pada bulan Januari. Nah, ini kan masih sesuai dengan pengaturan tadi itu masih masuk. Terus kemudian angsuran berikutnya Maret dan seterusnya 3 bulan, kemudian Desember lunas. Nah, ini yang mendapatkan fasilitas adalah, nah ini sesuai dengan kriteria mendapat fasilitas ya, karena angsuran pertama atau uang muka itu dilakukan masih dalam bulan Januari. Ini berhak mendapatkan fasilitas. Saya mendapatkan fasilitas yang mana? Yaitu angsuran mulai bulan Maret. Jadi yang angsuran yang dilakukan di bulan Maret sampai dengan Desember. Ini berhak mendapatkan fasilitas. Kalau kemarin di PMK 21 disebutkan sampai dengan Agustus ya. Nah ini sampai dengan bulan Desember.
maaf, sampai bulan Juli ya kemarin ya. Terus kemudian yang berikutnya ilustrasinya jika uang muka ini dibayarkan di Desember. Nah, tadi saya contohkan katakanlah tanggal 31 Desember. Nah, ini tahun 2020 ya. Maka walaupun cicilannya yang pertama dibayar di bulan Januari, yang lainnya juga dilakukan pada masa insentif ini sampai dengan Desember, ini false. Jadi insentifnya false, zero insentif, tidak berhak mendapatkan insentif PPN DTP karena salah satu kriteria uang muka dibayarkan sebelum 1 Januari tahun 2021, maka tidak berhak mendapatkan insentif. Jadi mohon diperhatikan ya kawan pajak. Nah, kemudian untuk ketentuan selanjutnya yaitu terkait ini atas rumah tapak dan ketentuan peralihan ini ya kawan pajak ya. Tadi juga sudah sempat saya singgung. Atas rumah tapak dan atau unit rumah susun yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN tidak dapat memanfaatkan PPN ditanggung pemerintah pada PMK ini. Oh ya, atas rumah tapak dan atau rumah hunian rumah susun yang telah mendapatkan fasilitas PPN. Nah, ini kawan pajak. Jadi kan ada rumah yang memang sudah mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan ya, itu kalau insya sekitar yang harganya sekitar 150-an juta itu loh di ketentuan nomor berapa itu kan sudah mendapat fasilitas yang RSSS ya, yang luasnya kalau nggak salah itu 36 meter atau sekitar apa itu. Nah itu kan sudah mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan ya itu. Nah ya nggak bisa lagi terus ditanggung oleh pemerintah. Jadi aturannya yang digunakan salah satu aja. Jadi kalau sudah mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, otomatis tidak bisa menggunakan fasilitas sesuai dengan PMK 103 ini. Jadi salah satu saja. Jadi sudah bebas, tidak dapat memanfaatkan PPN DTP. Kemudian pengaturan selanjutnya, ketentuan peralihan selanjutnya yaitu terhadap rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang telah diserahkan sebelum berlakunya PMK 103 ini dan diserahkan dengan memenuhi pasal 3 ya PMK 21, nanti kita dibuka lagi ya PMK 21, tetap diberikan PPN ditanggung pemerintah, namun BAST didaftarkan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun 2021. Jadi kawan pajak, kalau kemarin itu ada unit rumah susun atau rumah tapak yang sudah diserahkan sesuai dengan ketentuan PMK 21, jadi memenuhi kriterianya ya. Nah, itu sesuai pasal 3 PMK PMK 21 tahun 2021. Nah, ini tetap diberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Misalnya sudah dibuat BAST ya kemarin. Tapi karena kemarin itu tidak ada pengaturan harus didaftarkan di Kemen PUPR ya. BAST-nya tidak ada pengaturan kemarin kalau yang di PMK 21. Jadi pengaturan harus didaftarkan di Kemen PUPR. Nah, ini di aplikasi Sikumbang tadi itu baru ada di PMK 103. Nah, ini tetap mendapatkan fasilitas sepanjang memenuhi ketentuan di pasal 3 PMK 21. Pasal 3-nya ini hampir sama dengan inisiatif PMK 103, yaitu ya diserahkan pada masa insentif ya kemarin itu Maret sampai dengan Juli ya. Terus kemudian dibuat BAST, terus kemudian kemarin sudah akta jual beli misalnya. Nah, itu masih bisa mendapatkan fasilitas berdasarkan peraturan PMK 103 ini, kan tetapi BAST-nya tetap harus didaftarkan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun 2021. Kemudian, ketentuan peralihan yang berikutnya adalah terhadap rumah tapak dan hunian rumah susun yang belum diserahkan dengan memenuhi pasal 3 PMK 21 yang tadi saya sebutkan, namun telah dilakukan pembayaran sebelum PMK 103 ini, maka PPN DTP diberikan mengikuti ketentuan PMK 103 ini. Faktur pajak yang telah diterbitkan sebelum PMK ini
tidak dilakukan pembetulan atau penggantian. Jadi kalau sudah dibuat PAST ya, maaf, belum diserahkan dengan memenuhi PMK pasal 3 ya, PMK 21, namun telah dilakukan pembayaran sebelum berlakunya PMK 103 ini. Belum diserahkan ya, oh ya, belum diserahkan, berarti kan belum ada PAST ya kawan pajak ya. Nah, terus kemudian telah dilakukan pembayaran, nah ini silakan dibuat PAST nanti. Bisa dibuat PAST dengan mengikuti ketentuan di PMK 103 ini, otomatis PAST-nya harus di-input di aplikasi Sikumbang. Kalau tadi kan PAST sudah dibuat ya yang atasnya itu, namun belum di-input di aplikasi Sikumbang, tapi berdasarkan ketentuan peralihan ini, yang atas tadi itu harus didaftarkan di aplikasi Sikumbang paling lambat tanggal 31 Agustus. Nah, kalau yang bawah ini belum diserahkan, berarti belum ada PAST ya. Nah, tapi sudah dibayar misalnya, uang muka atau cicilan atau apa, nah silakan nanti dibuat PAST dan di-input di aplikasi Sikumbang. Kemudian faktur pajak yang telah diterbitkan sebelum PMK 101 ini tidak dilakukan pembetulan atau penggantian. Di sini kata-katanya tidak ya kawan pajak ya. Tidak harus maksudnya, tidak wajib, tapi dipersilahkan. Sini boleh ini bahasanya, berarti tidak, bukan tidak wajib gitu enggak, jadi tidak perlu, maksudnya tidak harus dilakukan pembetulan atau penggantian. Silakan saja. Seperti itu ya kawan pajak. Nah, kemudian ini ada ilustrasi ketentuan peralihan. Ini contohnya jika uang muka dilakukan di bulan Januari, kemudian cicilan pertama bulan Februari, ini hampir sama dengan contoh yang di atas ya. Nah, terus kemudian di bulan Juni lunas nih. Fasilitas PPN DTP tetap diberikan sesuai dengan PMK 21 sepanjang, nah tadi ini kalau sampai dengan Juli tadi kan masih mengikuti PMK 21 ya kawan pajak, sepanjang telah diserahkan dengan akta jual beli dan PAST atau surat keterangan lunas dan PAST. Jadi kalau yang PMK 21 kemarin memang belum mewajibkan ini ya, apa itu surat keterangan PPJB tadi ya ta. Nah, masih bisa menggunakan surat keterangan lunas dan PAST. Nah, ini sepanjang terpenuhi akta jual beli atau surat keterangan lunas plus PAST tersebut, maka ini bisa mendapatkan fasilitas. Terus kemudian, contoh yang berikutnya, uang muka dilakukan di Januari, kemudian cicilan pertama Februari, mohon maaf tadi yang atas ini, contoh yang atas ini, fasilitasnya tetap hanya diberikan mulai Maret ya kawan pajak ya, Maret sampai dengan Juli, karena periode pemberian insentif itu mulai Maret sampai dengan Juli untuk yang PMK 21. Kemudian yang contoh yang bawah ini, uang muka dilakukan pada bulan Januari, tanggal 1 misalnya, angsuran pertama Februari, angsuran kedua Maret, kemudian lunas di Desember. Nah, ini berhak mendapatkan fasilitas PPN DTP sejak Maret sampai dengan Desember, karena ketentuannya terpenuhi dengan kriteria yaitu tadi harus ada kode identifikasi rumah, kode identitas maksud saya. Kode identitas rumah atau KIR ini didapatkan melalui aplikasi Sikumbang. Jadi nanti silahkan didaftarkan dulu kode identitas rumah tersebut pada aplikasi Sikumbang. Kemudian akte jual beli dan PAST atau PPJB dan PAST ini harus didaftarkan pada aplikasi Sikumbang paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Ini silakan. Terus kemudian tidak wajib membetulkan faktur pajak dengan mencantumkan kode identitas rumah. Jadi ini tidak diwajibkan ya, karena kemarin masih untuk yang angsuran ini ya, ini khusus untuk yang angsuran mulai Maret sampai dengan Juli ya, karena kemarin mengikuti ketentuan PMK 21, sehingga ini tidak diwajibkan tadi ya, ketentuan yang di atasnya tadi, slide sebelumnya, tidak diwajibkan membetulkan. Tapi ini dipersilahkan, ini bebas sepertinya. Faktur pajak wajib mencantumkan kode identitas rumah pada nama barang. Nah, ini tidak diwajibkan membetulkan faktur pajak dengan mencantumkan kode identitas rumah untuk yang sampai dengan Juli ya. Terus kemudian faktur pajak wajib mencantumkan kode. Nah, ini untuk yang cicilan Agustus, ini wajib mencantumkan kode identitas rumah pada nama
barang. Karena memang di PMK 21 kemarin belum ada ketentuan kewajiban tersebut, dan BAST juga kemarin belum diwajibkan harus diinput di aplikasi Sikumbang. Sehingga di ketentuan peralihan ini untuk yang sampai dengan Juli ini tidak diwajibkan membetulkan faktur pajak dengan mencantumkan kode identitas rumah. Kalau dibetulkan juga dipersilakan. Namun untuk yang mulai Agustus ini faktur pajaknya wajib mencantumkan kode identitas barang. Nah, kira-kira itu ya kawan pajak semuanya materi yang kita sampaikan terkait insentif PMK 103 ini. Jadi pada intinya tidak jauh berbeda dengan PMK 21. Hanya beberapa penyesuaian dan tambahan, diantaranya adalah BAST harus diinput pada aplikasi Sikumbang, terus kemudian juga status surat keterangan lunas tadi ya, surat keterangan lunas tadi itu ditingkatkan kekuatan hukumnya ya, produk hukumnya ini menjadi PPJB, pernyataan jual beli. Jadi untuk yang PMK 103 ini lebih dilengkapi dengan mewajibkan menginput BAST dan harus mendapatkan kode identitas rumah pada aplikasi Sikumbang, dan periode pemanfaatan insentif diperpanjang sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan kawan pajak. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Rani. Baik, terima kasih Caimin atas materi yang sudah disampaikan. Kemudian untuk Bapak Ibu kawan pajak, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Apabila memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan melalui kolom chat agar dapat kita sampaikan dan kita bahas sekaligus di sini ya, Cak Imin ya. Ya. Sama ada untuk yang di faktur pajaknya juga perlu ditambahkan lebih rinci sepertinya ya, ditambah kode identitas. Ya, keterangannya. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kami masih menunggu di kolom chat. Atau sudah jelas kawan pajak semua? Ini nggak ada yang yang on kamera ini kayaknya nih. Waduh, pada malu-malu semua ini. Atau masih sibuk mengerjakan pretest ini mungkin. Oh, sekarang udah ngomongin lebih enak nih Bang. Ya, pretest sama potes sama soalnya. Bang semua. Saya yakin 200 nilainya semuanya. Untuk link post-test belum ya? Belum di-share ya? Iya, link. Suara aku kok melepuh ini. Baik, kami masih menunggu Bapak Ibu kawan pajak. Tapi sepertinya sudah jelas ini. Sudah jelas semua kawan pajak. Tadi penjelasannya. Ya, sepertinya udah jelas semua ini kayaknya ya. Udah mau pada beli rumah semua ini kayaknya. Saya mau belinya di sana gitu kan. Lumayan loh. Insentifnya tadi dapat Avanza loh. Lumayan kan? Avanza atau lebih. Atau Brio 2 gitu. Wah, lumayan. Silakan dimanfaatkan kawan-kawan. Iya. Ada kawan pajak atau tidak ada? Sudah jelas ya kira-kira? Untuk materi mungkin nanti di grup mungkin ya. Baik, kalau ada yang kawan pajak nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti bisa kita share materinya. Terus kemudian juga terkait Sikumbangnya bagaimana caranya untuk registrasi segala macam, mengoperasikan aplikasi Sikumbang. Nanti kita slide-nya. Mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan di sini karena itu ranahnya Kemen PUPR. Hanya saja kami
mendapatkan sedikit materi dari Kemenko UPR, nanti berupa file nanti kita kirimkan. Kalau terkait tata caranya nanti kawan pajak silahkan nanti bisa browsing ya di internet, ada itu YouTube-nya sepertinya saya lihat di tata caranya masuk registrasi, nah itu nya cukup jelas, atau masuk ke webnya PPDPP ya, silahkan kawan pajak. Baik, sepertinya iya. Saya tadi bilangnya 2 jam, ternyata 1 jam sudah selesai. Iya, udah cukup jelas semua jelas. nih kayaknya. Udah berangkat ini ya, Mbak nih semuanya nih, udah milik. Baik, sepertinya bisa dicukupkan ya. Cukup ya kawan pajak kira-kira? Udah nggak ada Nanti lagi kalau yang memang baru terpikir setelah Zoom ini selesai, boleh nanti disampaikan bisa melalui Telegram KPP Iya, Madya benar. Surabaya, atau bisa langsung ke datang untuk konsultasi dengan fungsional penyuluhnya. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai ya acara kelas pajak hari ini. Kita sudah berada di penghujung acara. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu kawan pajak yang sudah bergabung dalam kelas pajak ini dan bersedia mengikuti sampai akhir. Walau secara daring, namun tidak menyurutkan semangat Bapak dan Ibu kawan pajak sekalian untuk tetap belajar, menambah pengetahuan kita tentang ketentuan dari perpajakan. Dan tidak lupa juga saya nggak di on cam Mas Arief sebagai Zoom meeting kali ini yang sudah membantu acara kelas pajak hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam acara kelas pajak hari ini. Mewakili seluruh petugas yang bertugas, saya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat Indonesia maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoni. Ya, Ibu Mbak Fenty ya, Jidanti. tadi kayaknya saya lihat ada Mbak Fenty yang sudah pernah. Bu Farida. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, kawan pajak.